Selamat datang di Podcast on the Weekend. Podcast yang menemani akhir pekan kamu dengan cerita perjalanan seru, inspiratif, dan penuh pengalaman baru. Akhir pekan ini, kita berkunjung ke desa UMKM Rejoso, sebuah desa yang dikenal dengan kreativitas dan produk lokalnya. Setelah puas menjelajah desa UMKM Rejoso, perjalanan kita lanjut ke Buah Tangan, pusat oleh-oleh yang lengkap banget. Penasaran dengan keseruannya? Ikutin terus di Podcast on the Weekend. Mana ya yang tadi nganterin aku ya? Nah ini dia. Kelewatan. Kayaknya nggak sampai kacamata hitam. Oh iya, kok kayak yang kemarin ya ceritanya iya, yang sedulur, aku kangen, awakmu tak angen-angen. Bentar. Kayak tahu lagu ini deh kayaknya. Coba buka kacamatanya. Ya ampun, ternyata ini bintang tamu spesial kita hari ini ya. Penyanyi cantik Carol deh. Kamu ini double job ya tadi? Iya, tadi tambahan aja Kamel. Tapi belum bayar loh by the way tadi. Oh iya. Nggak usah, gratis aja deh, gratis. Gratis ya. Oke. Nah, kita ada di mana nih Kamel? Kita ada di Desa Wisata UMKM Desa Rejoso. Wah. Di sini ada apa aja sih Mel? Ya Carol, di sini kita bisa melihat berbagai macam pembuatan peralatan dapur seperti cobek. Kemudian ada anyaman juga. Aku suka tuh. Suka banget ya. Suka banget. Anyaman. Di sini kita juga bisa melihat pembuatannya loh Carol. Dari awal. Ya kita bisa ngikutin ya prosesnya kayak apa? Aduh, aku penasaran banget deh. Iya, dan juga di sini sejak tahun 1950 sudah menyuplai barang-barang rumah tangga di seluruh Jawa Timur. Keren banget kan? Dari tahun 1950. Kayaknya kita harus eksplor nih teman-teman. Kita langsung aja. Ayo. Nah guys, ini dia setelah proses pembubukan dan proses pengeringan nih. Tapi setelah itu kita akan dipoles juga nih agar jadi lebih indah. Tapi bukan di sini, tapi di pabrik. Di Awalnya ya. hutannya itu bisa dibuat apa, kamu tahu nggak? Oke, apa itu Zero? Itu bisa dibuat untuk bahan bakar tempe, pembuatan tempe. Kita tunjukin ya Ayo, teman-teman nih, bentuknya kayak gini. Ini loh. Oh. Ini guys. Jadi semuanya dimanfaatin ya Carol ya. Mm-hmm. Jadi tidak ada yang terbuang guys. Kasih mas. Carol, ini ada apa ini Pak namanya Pak? Tumbukan dari kayu. Tumbukan dari kayu. Wah kita dengan Pak Saiful ya Pak Ya. ya? Dengan Pak Saiful Kojen ya, usaha UMKM yang ada di Desa Rejoso. Wah keren banget. Dan ini Pak ya, ini salah satu ya Pak ya yang dihasilkan ya Pak ya. Iya betul. Ini Pak mau bikin jamu dia Pak. Ya boleh. Ini alat apa memang untuk bikin apa? Tumbuk jamu. Tumbuk jamu. Apa istilahnya untuk bikin mendol dari kentang. Mendol dari Ya, kentang. kalau orang-orang Jawa kayak gitu ya. Ini juga bisa untuk olahraga loh deh. Bisa ya. Bang. Oh iya benar ya. Ya, numbuk. Iya oke. Ya. Sejak tahun berapa nih Pak Saiful usaha? Kalau dikatakanlah usaha ini kan kita dari orang tua ya, yang meneruskan kekreatifan orang tua. Dulu orang tua itu pengrajin kayu, ininya bikin nampan dari kayu, terus bikin bed pimpong dari kayu dulu itu ya. Terus lama-kelamaan regenerasi itu ada apa istilahnya saling menciptakan. Ya. Iya. Lalu bahannya ini dari apa Pak? Kok boleh tahu? Dari kayu mahoni. Kayu mahoni ya. Tapi bahannya itu memang harus selalu dari kayu mahoni atau kita bisa menggunakan bahan kayu lainnya Pak? Bisa, yang jelas kita itu apa Mbak ya, banyak macam yang kita produk, mungkin ada dari kayu jati, ada dari kayu pinus, ada kayu mahoni, ada kayu sono. Tapi kebanyakan yang kita kerjakan itu kita kayu limbahnya pabrik. Kita manfaatkan untuk limbah pabrik. Wow. Berarti kita apa istilahnya enggak harus beli kayu
yang apa ya? Yang masih besar-besar, pohon Pak. gitu ya Pak Iya. ya. Oh, jadi sisa-sisa pun Iya. tetap bisa dibuat ya Pak Iya. ya. Itu saling berkaitan. Dari pihak pemesan mungkin ada minta kayu yang keadaannya itu istilahnya apa? Utuh apa kayak gitu kan, kita harus menggergaji kayu apa gelondong. Oh Ya. gitu. Lalu dikirim kemana aja ini Pak barang-barangnya? Kalau kebanyakan ini Heeh. ya juga di sekitar ada di Kota Batu sini aja, toko oleh-oleh atau Toko pasar oleh-oleh. atau tempat-tempat rekreasi. Sampai Terus keluar kota ya Pak? ya sampai Surabaya, sampai ke Jakarta, Bali kita ya. Pernah sampai keluar Iya. negeri juga? Kita dulu pernah, tapi sekarang nggak tahu kok susah kenapa. Oh gitu. Ya katanya kalau katanya bayar-bayar yang dari luar negeri itu pajak Indonesia terlalu mahal, jadi nggak bisa untuk dijual lagi di sana. Oh begitu. Jadi pokoknya teman-teman ke Batu khususnya atau ke tadi kota-kota lainnya yang disebutkan oleh Pak Saiful, teman-teman bisa langsung belanja oleh-oleh khasnya Ya, ini bisa, guys. ya. Ini benar-benar. Tapi tempatnya masih kayak gini Mbak, kita langsung sama yang kerja ada, jadi debu yang dari orang-orang kerja itu masih bisa. Seperti Nanti rencananya, bisa didengarkan oleh pemerintah ya rencananya itu kita mau bikin apa ya, bikin galeri yang istilahnya tempatnya juga memadai apa kayak gitu. Tapi yang untuk dibuat bangun masih belum ada uangnya. Ya udah, semoga bisa didengar oleh pemerintah daerah dan bisa mendukung UMKM Amin, ini amin. ya Pak Ya, ya. ya Mbak, ya. Setelah tadi kita fashion show lokal, kita ketemu dengan seorang model internasionalnya langsung, Ibu Siti. Halo Ibu Siti. Halo, Sudah fashion show di mana aja Ibu? di mancanegara. Mancanegara sampai Venezuela, guys. Ya, ini Ibu Siti adalah owner dari Anyaman ini ya Bu. Iya. Wah, keren-keren banget ya Carol tadi Iya, ya, Anyamannya. Kita harus bangga loh dengan produk dalam negeri ya kan, kita tadi pakai keren banget kan guys ya kan? Iya bener banget. Bu Siti, boleh saya nanya dong Ya, ya? boleh. Ini harganya Bukan, bukan yang ini ya. Kita mau nanya nih, bahannya dari apa sih? Dari bahan plastik, Dari bahan plastik. ya, Oh, jadi seperti ini ya, Bu ya? khusus kerajinan, Oh, aku kira dari bambu ya Carol. dulu awalnya kita juga punya ini banyak koleksinya loh Bu. Ternyata warnanya sama. kalau kita koleksinya maksudnya punya yang gede, yang kecil. Kita kirain tuh waktu itu berpikir dari bambu nih, tapi ternyata ini dari plastik ya Bu ya. Khusus kerajinan. Bu Siti, ini sejak tahun berapa sih? dulu nih, Anyaman 2001. nih? 2001. Dari 2001. Wah, Ya. berarti udah berapa tahun ya kira-kira? 23. Wah, 23 tahun. Ya, 24 lah. 24 ya. Iya. Ya. Kalau model-modelnya ini Bu Siti Punya inspirasi sendiri. dari mana? Saya sendiri. Wah, desainernya Iya, juga iya. berarti ya? Soalnya dari apa fashionnya Ibu Siti udah kelihatan Iya, kan, bener. kalau modis banget gitu. Jadi itu awal yang mengawali Ibu kenapa tertarik banget dengan Anyaman ini apa Bu? Anu apa ya, kepingin aja. Nah, itu apa, membantu orang yang banyak menganggur dulu, Mbak. Mengurangi pengangguran di rumah tangga. Dari sini kan banyak menganggur. Ini turun menurun Iya. atau Ibu belajar sendiri? Tuh, belajar sendiri. Oh, belajar sendiri Iya. otodidak. Guys, dari nol Bu. Iya. Nah, jadi buat teman-teman juga yang mungkin mau memulai sebuah usaha jangan takut untuk memulai ya Bu Iya. ya. Karena walaupun aduh aku nggak bisa nih, jangan takut. Nggak Mulai takut. aja dulu ya Bu ya. Amin, amin, amin. Ya pemirsa, masih bersama dengan saya Carol dan Camilla dan pastinya ada Bapak Tohu di sini selaku koordinator
Kampung UMKM Rejoso, Desa Jumrejo, Kota Batu, Jawa Timur. Terima kasih ya Pak Tohu. Tadi kita udah diajakin berkeliling, lihat anyaman apa Mel tadi, plastik ya. Nah, Pak Tohu bisa sedikit diceritakan bagaimana sih sejarah terbentuknya Kampung UMKM Rejoso ini? Oke, terima kasih Mbak dari Karol dan tadi ya. Mbak Karen dan Mbak Kamalia. Kamalia dan teman-teman London Entertainment. London London Entertainment. London Entertainment dari Kota Batu. Ya. Oke, tadi Mbak menanyakan tentang sejarah Kampung UMKM. Sebelumnya kami perkenalkan dulu, kami nama Sukirno. Brandnya Tohu Krab atau Tohu Srijaya, Desa Jumrejo, termasuk ada di Kampung UMKM Rejoso, gitu ya. Sejarah Kampung UMKM Rejoso itu pada tahun 60 itu sudah ada, gitu. Di situ waktu itu membuat suatu alat dapur, ada tempat pingpong, tampilnya pingpong dan tempat uleg-uleg kayu itu yang dipandegani atau disesepuhi oleh Bapak Sukardi sama Pak Kasdi sama Pak Supyan sama Pak Sujak dan sama Pak Kasir. Nah, beliau itu menciptakan untuk membuat suatu produk alat dapur di Kampung UMKM Rejoso ini pada tahun itu. Alat dapur. Alat dapur. Pertama kalinya itu. Ya, alat dapur. Dan alat dapur itu banyak aplikasinya, termasuk cobek batu, cobek kayu. Ini pertama kali dibuat ya Pak ya? Ya, pertama kali dibuat, diciptakan oleh beliau-beliaunya. Nah, pada tahun itu beliau sudah mulai bekerja bertambah untuk inovasinya. Meningkatkan inovasinya, termasuk ada entong irus, terenan, terus sendok kecil, souvenir itu. Nah, itu selanjutnya itu dan semuanya dari kayu ya Pak? Semuanya dari kayu. Nah, itu lanjut ke generasi kedua, dilanjutkan sampai sekarang ini. Nah, kami ini termasuk generasi kami ini termasuk ketiga, menyampai keempat. Nah, satu kampung ini bekerja untuk membuat alat dapur. Waktu tahun 80, 80 sampai 90, 91 sampai kira-kira tahun 2019 ya. 1999 ya. Itu sudah 80%, bahkan 90% pengrajin. Nah, makanya kenapa kok dinamakan Kampung UMKM Rejoso? Karena satu kampung ini semuanya itu berwirausaha membuat suatu kerajinan kayu atau termasuk alat dapur. Nah, itulah menginjak itu sudah mulai bergeser karena banyak dampaknya pasar globalisasi digital ini. Nah, banyak saing dan harganya tidak nutut atau buat bayar tukang atau bayar apa, dan bahan baku itu sudah gak cukup karena banyak saing. Nah, karena sekarang sudah melanjutkan sampai ke tahun 2020 mulai pandemi itu mulai merosot drastis. Jadi beliau-beliau itu mulai alih pekerjaan, ada yang anyaman, ada yang olahan makanan, ada yang bekerja di orang lain itu ya. Itu sejarahnya seperti itu. Oh, jadi makanya kan awalnya kan kayu ya Pak semuanya, tapi kok tadi kita menemukan ada anyaman juga. Ternyata awal mulanya dari itu ya. Jadi makin variasi, makin variatif ya Pak ya. Jadi di tengah-tengah ada kesulitan, ada solusi juga alih, ya Pak. Ya, ada solusi alih untuk produksi atau alih pekerjaan. Nah, itulah. Jadi kita tetap bertahan. Tapi tetap dikunjungi oleh para sesepuh dari Kota Batu, wali kota, termasuk dari provinsi, bahkan dari luar pulau, bahkan seluruh Indonesia ini, bahkan dari luar negeri. Karena ini brandingnya ini untuk si Pate itu bukan untuk jual produknya, tapi kita ini yang dijual untuk ilmunya. Jadi ilmunya ini dijual banyak di sini itu
penyerap tenaga kerja bahkan dulu itu hampir ribuan. Oh, menjadikan orang Ah. sebagai tenaga ahli berarti. Iya, begitu. Jadi kita ya, itu Pak, ya? disaingi, dibawa ke Banyuwangi, bahkan ke Tulungagung, kota-kota lain itu mengadopsi keilmuan dari sini. Nah, kita ini Jadi tetap, semua orang jadi bisa berusaha ya, ya, Mel? tujuannya Memiliki keahlian seperti ini. tujuannya untuk kampung edukasi. Edukasi. Nah. Jadi menghasilkan tenaga ahli gitu ya maksudnya ya, Pak begitu. Tommy, ya? Tadi ceritanya seperti itu. Tapi kita ini ya enggak apa-apa. Kita berbagi ilmu dan akhirnya mendampakkan teman-teman yang belum ada pekerjaan akhirnya menjadi suatu bisa produksi dan bisa berwirausaha. Kita udah sampai di mana nih, Carol? Kita pastinya kita suka belanja kan papahnya atau anaknya Betul, cowok ya mau betul. makan sini ya. Iya. Kalau pagi cowok-cowok misalnya lagi nungguin ceweknya belanja ya, kalau bisa nongkrong di sini nggak bosan nungguinnya ya. Iya. Dan ini rasa apa aja ini? Ini Tadi rasanya ada 4 varian, jadi ada rasa kopi, kopi. terus kemudian ada rasa coklat, Coklat. terus kemudian ini ada rasa keju dan juga ada buttermilk. Wah. Dan ini memang buatan dari Ya, homemade dari buah tangan, dibuat di lantai 2. tadi fresh loh ini. Ya. Fresh from the oven. Aduh, kita boleh cicipin nggak sih ini Pak? Boleh, Didi? boleh, boleh, Kita cicipin boleh. yang mana nih, Mel? Yang mana yang suka sesuai yang dengan favoritnya seleranya. mana nih? Yang Rasa kopi juga boleh. kopi ya, kopi ya. Kita coba yang kopi nih. Rasa kopi. Rasa kopi. Aromanya. Kopi. Teksturnya enak banget. Makan yuk. Cah. Gimana rasanya? Fresh from the oven, tiap hari buat. Lembut banget. Lembut. Terus apa? Kerasa banget ya itunya ya. Apa rasanya tuh kayak gimana Ya, ya? isinya, ada kan isinya. Apa ini isinya, Pak? Ya itu tadi, rasa kopinya itu. Rasa kopi.
Jadi ini nggak kalah loh sama buatan-buatan yang itu. Ya, itu. Ya, nggak kalah loh sama buatan-buatan yang itu. Tapi lebih murah. Jauh lebih murah daripada yang di sana. Hampir. Jadi Pak Didi bisa menangkap kode aku ya. Itu aku tadi mikir itu. Iya. Rasanya kayak gini tapi harganya jauh lebih terjangkau. Iya, dan buatan sendiri. Jadi tahu higienitasnya gitu. Gimana? Ya Pak Didi, kenapa sih namanya itu kan kok buah tangan? Oh gitu. Ya. Jadi pusat oleh-oleh buah tangan ini berdiri tanggal 28 Mei 2022. Jadi kalau sekarang ini sudah hampir 3 tahun ya. Dan sebelum ada toko atau pusat oleh-oleh buah tangan ini, sebelumnya kita jualan online. Nah, jualan online ini ada produk 4 keripik ini yang dulu kita jual secara online. Terus kemudian akhirnya kita ingin mengembangkan produk yang asli dari Kota Batu ini untuk dijadikan satu pusat oleh-oleh dan jadilah toko oleh-oleh buah tangan ini. Jadi awal mulanya ini ada toko online aja ya? Toko online, dan selain itu seperti keripik apel dan keripik nangka buah tangan ini dulu juga sudah mulai lama kita kirim ke luar negeri. Jadi ada di halal market yang ada di Jepang. Wow, keren banget. Jadi sebelum dijual sini itu dari dulu udah internasional. Betul, produk oleh-oleh khas Batu ini ada di sana. Jadi udah jelas kan bagaimana kualitasnya. Benar-benar. Mantap banget. Soalnya kan kalau keluar tuh masih ketat banget ya Pak ya. Kalau Iya, sampai betul. ke sana, apalagi di Jepang gitu, kualitasnya udah pasti terjamin deh. Ya. Dan rasanya juga pasti enak. Nah, dari situ akhirnya kita bikin. Iya. Tadi saya belajar. Thank you. Nah, dari situlah terus akhirnya kita bikin toko yang tadinya belum sebesar ini ya. Jadi masih kecil, toko masih cuma ada beberapa produk lokal khas Batu. Sampai akhirnya berkembang dan semakin banyak produsen oleh-oleh khas ini ya. Supplier itu mereka mengajukan diri untuk menitipkan dagangannya di sini, sampai sekarang akhirnya ada sekitar 2000 item. Nah, ngomong-ngomong yang menitipkan ini, apakah semua produknya ini dari Kota Batu aja, Pak? Ya, jadi awalnya seperti itu dari Kota Batu, tapi akhirnya ternyata dari daerah-daerah lain pun juga mereka ngelihat perkembangan ya, ternyata ada toko oleh-oleh yang makin lama kok makin rame gitu ya, didatangi dari mana aja gitu. Akhirnya datanglah dari supplier dari Surabaya, itu akhirnya di sini ada almond crispy khas Surabaya, kemudian ada brem khas Madiun, ada pecel khas Madiun, akhirnya mereka menitipkan juga di sini. Kemudian juga aneka kerupuk ikan yang itu khas dari Sidoarjo, nah itu akhirnya mereka juga menitipkan di sini, sampai akhirnya di sini jadi pusat oleh-oleh khas Jawa Timur akhirnya. Jawa Timur. Khas Jawa Timur.